Halo, apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik saja? Ya, aku harap kalian itu selalu dalam pikiran positif ya. Jadi kalau misalnya namanya tarot nih, teman-teman. Saya tayang tiap hari dan videonya itu juga untuk video orang banyak. Please jangan baper. Kalau nggak cocok atau kamu nggak mau dengar, mendingan di skip daripada komen yang mungkin nggak ngenakin hati saya gitu ya. Kita sama-sama di sini kan ya belajar sama-sama juga. Aku tuh banyak kebantu sama kalian loh. Aku tuh orangnya udah lebih sabar sekarang daripada dulu gitu ya. Kalau dulu kan aku emosian. Mungkin kalau kalian lama tau lah aku kadang-kadang gimana gitu. Cuman ya kadang-kadang gimana ya, kalau kalian itu dikasih tahu kadang ada beberapa lah, aku bilang nggak semuanya aku tahu, kayak kok hari ini tuh kartunya jelek gitu, dibagus-bagusin. Sorry, demi Allah aku nggak ada bagus-bagusin. Kalau kartunya itu ya bacanya itu. Makanya kalian itu jangan terlalu gimana ya, overthinking gitu loh. Aku di sini juga walaupun aku subscribernya cuma berapa dan mungkin yang nonton mungkin gak banyak, karena mungkin takut, maksudnya kalau aku yang bagus-bagus aja mungkin subscriberku udah cepet kali gitu loh, sama yang nonton pasti bagus terus gitu. Tapi aku nggak bisa kayak gitu. Tujuanku di sini tuh sebenarnya kalau misalnya dapat bayaran juga dari YouTube itu bonus, beneran bonus. Aku pengen merubah mindset, tujuannya itu kan aku konsultan. Jadi tujuanku nggak semata-mata itu kok. Jadi aku nggak ada ya namanya settingan. That's why kenapa aku live. Aku tunjukin sama kalian kalau aku tidak settingan. Kartunya begitu ya keluar begitu. Ini aku buka ya untuk temanya kali ini, dia yang datang tiba-tiba kenapa, apa tujuannya, apakah baik sama kamu atau tidak. Selepas dari itu aku tidak peduli dengan kondisinya, hubungan kalian mau cinta segi 4, segi 5, segi 6, dia sudah menikah atau dia hidup lagi, itu terserah gitu. Tapi aku bacakan di sini adalah tujuannya. Oke, kita chill, kita santai, kita sambil buka ini. Please kalau komen juga jangan yang gimana dong gitu ya. Karena kenapa ya? Kadang-kadang kalian bicara itu menyinggung atau membuat interpretasi buruk kepada pencitraan seseorang. Itu nggak bagus. Aku rasa kalian kan udah sering nonton video aku gitu loh, maksud aku jangan gitulah ya. Aku baca ada beberapa nih kok kayak dibagus-bagusin atau dijelek-jelekin, kemarin bagus sekarang jelek gitu ya. Sekarang nih energinya orang banyak. Ini kenapa lagi miring, tunggu ya teman-teman. Aku lagi beli tripod, belum datang satunya. Nah, ini udah mendingan, jadi kita lebih luas ya. Oke, di sini aku ingin membacakan untuk kalian orang yang datang, energinya bagaimana sih? Kenapa energinya itu seperti datang pergi ya? Terus tiba-tiba hari ini dia datang, kenapa nih? Gitu ya. Di sini teman-teman jujur aja ya, kenapa dia seperti itu? Secara personalnya sendiri, hidupnya dia tuh juggling, terlalu banyak ambisi, terlalu banyak pilihan, sampai dia stres sendiri. Jujur, kalau misalnya orang yang memang sulit untuk menyeimbangkan sesuatu, itu biasanya pasti akan merasa kesepian. Karena pikirannya tuh apa sih, rencananya aku harus ngapain nih, gimana ke depannya. Tidur aja kadang-kadang mikir besok gue harus gimana ya. Nggak santai gitu, tidur-tidur, makan-makan, besok-besok gitu, nggak. Terlalu overthinking, terlalu banyak terlalu banyak pikiran, terlalu banyak bekerja. Kadang-kadang pun bekerja, otaknya aja itu nggak sinkron dengan badannya. Nggak bisa kayak fokus 100% gitu loh. Nanti ada lagi yang dipikirkan. Ada kartu The Hermit di sini. Sebenarnya orangnya itu diam, ya. Jadi jawabannya kenapa sih? Dia ini pendiam,
Dia nih mau sendiri, tapi dia nggak mau kehilangan momen ngobrol. Dia penyendiri tapi tidak suka sendiri. Itu jawabannya, ya. Ini kartunya memang seperti itu bacaannya. Karena di sini kita punya kartu Queen of Swords. Sword itu bicara mengenai komunikasi. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau kartunya baik aku akan baca baik, kalau jelek jelek, ya. Di sini kita punya cerita, ada kartu Five of Swords. Five of Swords itu artinya apa? Mungkin pada dahulu kala dia melakukan satu pilihan atau memilih sesuatu yang tidak bijak. Jadi kenapa? Dia nggak happy. Nah sekarang mungkin ketika bicara dengan kamu, ya setidaknya itu bisa meringankan lah, menjadi penghibur. Sekarang dia tujuannya adalah pengen apa sih? Pengen meng-avoid atau ingin menghindari orang-orang dengan niat yang buruk, ya. Ini aku taruh sini aja. Nah, oke. Dia meng-avoid sesuatu yang buruk. Tujuannya adalah apa sih? Tujuannya dia pengen curhat sama kamu. Kalau di masa lalu dia punya cerita, dia memilih pilihan yang salah, maka sekarang ini pengen dibenerin lagi. Kita lihat apa selanjutnya ya teman-teman. Kita buka pakai kartu baru aja. Oke. Kita ambil afirmasi di sini. Aku akan bukakan 3 ciri-ciri orang ini. Bagaimana ciri-cirinya yang tiba-tiba menghubungi kamu lagi. Oke, orang yang buat kamu sakit hati, tapi sekarang sakit hatinya mungkin sudah tidak begitu, tidak begitu terasa di kamu. Dia seperti kayak ingin melepaskan masa lalu. Tadi kartunya Ten of Swords ya, pedangnya itu turun, jadi dia sekarang ini lebih keterang-terangan. Orangnya ini posisinya dia ini lebih tua daripada kamu, atau dia banyak pengalaman. Umurnya bisa sama atau lebih tua. Orangnya adalah suka berencana, terutama dengan masalah finansial. Ada Taurus, ada Gemini, dan ya ada Gemini ya, ada Libra, Gemini, Aquarius. Energinya itu. Ini juga bicara mengenai kartu Aquarius, ya. Aquarius, ada Sagittarius, terus ada Virgo, ada Libra, ada Capricorn. Kita mulai masuk ke dalam alam bawah sadarnya, unsubconscious mind. Di sini ada dia sekarang ini kerja keras ya teman-teman. Kondisinya sendiri tuh dia tuh bekerja keras. Dia vs keluarganya, tulang punggung, kebanyakan sendiri ya. Kayak ngerasain apa-apa sendiri, nanggung beban tanggung jawab tuh sendiri. Tanggungan-tanggungan keluarganya mungkin dia yang nanggung. Rencananya apa sih sekarang ini? Rencananya membuat semua kehidupan tuh serba seimbang. Apa yang dia bisa dia lakukan, apa yang tidak bisa dia putuskan. Ada kartu Ten of Wands, ya, artinya dia bekerja terlalu keras. Kenapa? Karena dia melihat sebuah namanya kesempatan, atau dia melihat potensi di luar. Karena selama ini mungkin dia terlalu banyak diatur sama keluarganya.
terlalu diawasi gerak-geraknya dan lain-lain. Jadinya ya jujur aja ya, nggak bisa fokus gitu loh. Terutama masalah keuangan, dia capek, dia bekerja, harus masalah uang nomor satu. Ibadahnya juga makin kenceng ini teman-teman. Ada kartu The Hermit, itu untuk memberikan ketenangan jiwa ya, secara material body fisik. Kurang-kekurangan, dia tetap ada agamanya. Dan dia tidak terlalu kayak neko-neko gitu loh. Ngikutin aja, let it flow. Itu kondisi orangnya. Kalau misalnya kamu tertarik dengan energi ini, berarti itu orangnya. Aku tidak membahas hubungan kamu dengan dia. Ada kartu Three of Wands dan ada kartu Four of Cups. Dia tahu dia tidak bisa membuat keputusan dan kerap mengecewakan orang lain. Dia tahu, dia ingin sekali hatinya itu bergerak lebih jauh. Tetapi ini mungkin energi kamu, ujung-ujungnya ngecewain orang lain. Dia seperti bilang, aku tidak bisa loh kamu harapkan dulu saat ini. Aku jangan diberikan tanggung jawab yang berat. Aku jangan diberikan sesuatu yang nanti bakal jadi aku kepikiran. Ya. Kita lihat lagi di sini ya teman-teman. Tujuan dia datang ke kamu dengan menghubungi kamu lagi ada apa? Love abundance atau love abound, itu ada ikatan jiwa, ingin lega, dan di sini ada kartu daydream atau decision. Tuh benar kataku apa, dia di sini pengen mendapatkan ketenangan jiwa karena dia merasa kamu tuh adalah soulmate-nya. Dan di sini kamu mungkin nanti yang bisa membuat dia itu berpikir jernih untuk membuat sebuah keputusan. Di sini kayak ada rasa sehati gitu loh. Tapi aku tidak bisa bilang ya apakah ini perasaan cinta. Ikatannya apa? Ini bisa nafsu ya teman-teman. Nafsu, gairah, impian, angan-angan. Pengen aja deket sama kamu. Bayang-bayangin kamu. Pengen ada kelegaan. Mengenai apa kelegaannya? Dia pengen cerita. Dia mau berbagi masalah lah, curhat. Pusing kepalanya. Dia nggak bisa sendirian. Minimal untuk penghiburan, dia butuh seseorang yang bisa bicara. Jadi saran aku nih ya, keinginan dia adalah bebas. Aku tidak bisa bilang di sini apakah dia bisa mencintai kamu, tetapi setidaknya dia biar sembuh dulu. Jangan pernah dipaksa dia untuk mencintai kamu. Bahkan mungkin dia dengan orang lain, ataupun kalau kamu tahu dia sudah punya pasangan, itu juga lagi dingin kok. Lagi tidak hangat. Kalau misalnya kamu nggak tahu dia, atau kamu tahu dia sendiri, dia nggak ada gebetan di sini. Karena itu bukan tujuannya, bukan fokusnya. Pengennya sendiri dulu. Even sama kamu. Kenapa dia memilih kamu untuk menjadi teman curhatnya, atau minimal teman sepemahaman? Karena memang dia ada rasa sama kamu. Kamu boleh berbangga. Kenapa? Karena kamu di sini masuk ke dalam hatinya. Tuh. Karena kamu orangnya gercep. Dia tahu kamu tuh cintanya tulus. Gercep gitu loh. Mungkin bukan buat hari esok, tapi ketika dia membutuhkan bantuan kamu tuh benar-benar kayak memegang janji. Atau bahkan dia pernah ada janji sama kamu untuk datang dan lain-lain someday, untuk bisa serius sama kamu. Ya. Dia pengen mengakhiri sebuah kesedihan. Kayak mengorbankan dirinya lah ibaratnya untuk tukar dengan kebahagiaan ini. Dia mau kasih kamu komitmen atau setidaknya kepastian, tapi pada nantinya ya. Itu yang masih dipikirin kok.
Dia nggak sekarang bilang cinta sama kamu mungkin, tapi minimal dia pengen dekat aja. Jadi gini loh teman-teman, aku pribadi membacakan ini sesuai dengan apa yang ada di kartu ya. Kalian tahu kan aku shuffle, aku apa, jadi aku nggak ada namanya energinya itu kayak kemarin dijelek-jelekin, sekarang dibagus-bagusin, nggak ada. Tujuanku tuh juga kalau misalnya bisa bagus terus, alangkah lebih senangnya. Subscriber aku akan lebih dari 20.000. Mungkin sekarang udah turun, I don't know. Orang lebih banyak sekarang pemain tarot. Mungkin lebih bagus daripada aku, it's okay. Tapi aku akan keep going. Apapun nyinyiran, aku tidak akan menyerah. Cuman aku akan mengedukasi kalian, paling jangan gitulah. Aku nggak pernah nyenggol loh hidup kalian. Di sini faktor utama yang menjadi PR hidupnya dia adalah finansial dan karir. Dia masih ada sisi optimistik, someday dia akan bisa mencintai lagi. Kamu adalah soulmate-nya. Rekonsiliasi dan berbaikan ya. Dalam arti apa? Berbaikannya itu bukan berarti harus jadi pacar ya teman-teman. Harus sabar. Tuh, minimal dia nggak pergi dari kamu. Jadi jalanin aja lah. Nggak usah bilang masalah cinta, kamu statusnya apa. Ini tahun 2022, kita udah nggak peduli masalah status sih. Karena orang di sini itu pada bingung masalah apa? Masalah fulus. Kamu mikirin masalah cinta, sementara orang yang kamu pikirin, ya mikirin masalah uang, mikirin masalah yang lebih penting. Mungkin dia ada hutang, ada apapun yang kamu nggak tahu. Gitu. Jadi harapan aku adalah apapun dan siapapun yang semesta bilang datang ke kamu dalam kondisi baik, ya saya harap sih berakhirnya dengan baik ya. Kita bisa cek di sini. Ada finansial karir, ada stay optimistic, ada soulmate, dan lain-lain. Fokus utamanya adalah finansial dan karir dulu. Yang kedua, dia baru mikirin masalah cinta. Yang ketiga, soulmate-nya. Ada yang ingin kembali. Tapi ini butuh proses ya. Nggak bisa sekarang dia datang langsung kucuk-kucuk kamu udah nodong. Nggak bisa. Jadi sih aku harapnya kalian juga lebih bijak lagi ya dalam menyikapi pembacaan tarot. Jujur aku di sini agak sedikit mikir gitu dengan komenan tadi. Siapapun lah, mbaknya kalau nonton jangan begitu lagi ya. Jangan memberikan asumsi kalau aku baik-baikin. Enggak, aku nggak baik-baikin. Kartu yang keluar itu ya aku baca itu. Boleh tanya ke Kak Kevin deh, kita belajar seperguruan soalnya. Kita udah melalang buana gitu loh. Hanya untuk materi, aku harus jelek-jelekin atau aku harus senengin kalian terus, enggak. Ini juga tanggung jawab loh teman-teman. Ketika aku bicara di sini, ketika artinya nggak sama, itu ada beban moral buat aku. Jadi insya Allah nggak seperti itu. Aku juga nggak mau kok sesuatu yang bagus terus, kayak dunia tipu-tipu aja. Kalau misalnya kamu tidak siap dengan sakit hati, kan aku bilang,
jangan nonton aku. Nonton tarot reader yang lain masih banyak yang lebih hebat daripada aku. Aku cuma baca apa adanya aja kok. Dan aku tidak bisa mendayu-dayu ya. Kalau kalian mau dengar sesuatu yang mendayu-dayu, jangan nonton aku. Gak apa-apa. Di sini ada pesannya apa? Ya, dari hatinya kepada kamu. Dia mau do something for someone. Dia ingin ada niat kecil aja untuk melakukan sesuatu kepada kamu. Yang kedua, dia butuh support kamu. Dia sangat butuh support kamu. Yang ketiga di sini, dia ingin sedikit saja berbuat kebaikan ya. Ingin berbuat kebaikan lagi. Maksudnya dia masih punya hati nurani lah. Nggak sejahat itu. Fokus dengan siapa yang mencintai dia. Kemudian dia baru mempertimbangkan, ketika dia sudah yakin, dia akan mempertimbangkan fondasinya tuh di kamu atau bukan. Karena dia nggak bisa sendiri, dia butuh pendamping memang iya. Tetapi ini kayak jalanin dulu aja lah. Selama komunikasi kita itu enak, ringan, dan memang hatinya tertarik sama kamu, dia akan kembali. Di sini pada akhirnya nanti be willing to express love. Nanti akan ada keinginan dia untuk mengungkapkan cinta atau mengungkapkan perasaan sayang kepada kamu. Jadi yang aku bisa bilang kepada kalian, sebetulnya tujuan dia apa sih dari kesimpulan dari kartu-kartu yang sudah kubacakan? Dia butuh support sama kamu dengan tidak membahas masalah kita jadiannya gimana, kita kedepannya gimana. Karena dia melihat kamu adalah sebagai orang yang satu-satunya bisa mengerti keadaan dan kondisi kejiwaan dia. Kadang kalau misalnya kamu udah suka satu toko kan, kamu nggak mungkin pindah-pindah ke yang lain. Walaupun kamu udah pernah marah-marah kayak sama toko itu, walau kamu pernah nyinyir mungkin karena tokonya pernah kirim barang kamu tapi kurang gitu, kasih review jelek, tapi kamu akan kembali terus. Itu namanya loyalitas. Kamu udah percaya, sekaligus kayak ya kalau mau marah ya nggak apa-apa kalau memang salah gitu loh. Contoh kayak gitu ya. Jadi tuh ada kayak kembali lagi ke kamu dikarenakan memang nyaman. Kamu tuh udah paket lengkap gitu loh. Lalu dia belajar untuk jujur kali ini. Belajar untuk jujur sama kamu sebisa mungkin. Tetapi kalau kamu masalah jujur, jangan kamu kepo-kepoin lagi ya. Kalau dia udah ngomong aku di sini, ya sudah. Aku nggak punya pacar, ya udah percaya aja dulu. Kadang-kadang kamu pernah berpikir nggak sih kenapa para pria itu memilih tipe pacar dengan istri berbeda? Atau mungkin beda ya, kalau wanita itu memang kalau udah suka dengan satu pria, ya dia akan terus. Tapi kadang-kadang kalau pria, ini siapa yang pria? Kadang-kadang tipe pacaran kamu waktu kamu dulu cari pacar sama istri kamu pasti ada yang berbeda. Tipe kamu sebetulnya mungkin bukan istri kamu, tetapi kenapa kamu menikah dengan istri kamu? Karena masa depan. Ya mungkin orang yang baru ini adalah orang yang bisa menerima dia apa adanya melebihi kamu. Even kamu lebih hebat, lebih cantik, lebih seksi, lebih ambisius. Bukan itu yang dicari loh. Orang itu mencari ketenangan, apalagi dalam satu rumah ya, mencari ketenangan, mencari kepercayaan. Ya walaupun banyak di ujung-ujungnya juga ada yang selingkuh, ada yang cari ini, cari itu. Tetapi aku punya pepatah ini dari mamaku, almarhum ibuku. Selama suami itu masih pulang ke rumah, ini untuk cewek ya, berarti dia masih ada mau tanggung jawab sama kamu.
bijak lah gitu loh. Kita bisa contoh lah para petinggi negara dulu, Clinton dengan Hillary, tragedi gaun di Istana Presiden sana di Amerika. Monica siapa? Lewinsky ya. Nah, tragedi itu Bill Clinton. Nah, betapa besar Hillary Clinton. Tragedi gaun di istana itu, istana presiden, di White House. Coba gimana? Jadi ya, itulah yang dicari. Akhirnya kan Clinton walaupun selingkuh juga, aduh kaget aku. Walaupun Clinton selingkuh juga, masih sama istrinya sampai sekarang. Sekarang jadi supporter untuk istrinya gitu, karena istrinya yang lebih ini ke politik ya. Ya itulah pengorbanan. Jadi kalau misalnya dia datang ke kamu, aku sih harapnya jangan terlalu mengekang ya. Jalani aja santai. Bacaan di tarotku itu sebenarnya inginnya sih kamu tuh waspada, inginnya kamu itu berpikir dengan jernih, tetapi kalau diartikan salah paham atau apa ya nggak apa-apa. Nggak ada yang memaksa juga untuk menonton videoku kan. Aku cuman memberikan arahan. Misalnya energinya kalian ketarik ke aku, berarti ya memang jodoh bacanya di aku. Besok ke orang lain ya ke orang lain. Oke, teman-teman. Hatiku masih sakit baca komennya. Cuman it's okay. Aku coba untuk healing dulu. Dan aku akan buka untuk inisialnya aja ya. Aku akan buka untuk inisialnya aja. Ada D, ada R, ada T, ada S, ada P, ada Y, ada C, M, kemudian ada B, ada N, ada A, ada O, dan ada U. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Semoga kalian happy. Dan apabila ada salah-salah kata, aku minta maaf ya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.